Semangat. Suara apa nih? Ojek. Kaki kenceng banget ini. Tadi lurusin. Capek, Pak. Direkam lagi kampret. Kabur. Stuck in my brain. Setelah berbulan-bulan tak terpakai, akhirnya carrier kemarin kami pakai kembali. Kali ini kami akan melakukan pendakian ke Gunung Gede. Walaupun rencana awal sebetulnya ke Gunung Puntang. Selain sama Basit, pendakian kali ini saya ditemenin sama Denny. Bawaan logistik kali ini agak luar biasa. Dari sambal terasi sampai kangkung, kami bawa. Sekitar jam 12 malam, kami berangkat dari Jakarta menuju Bogor. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Bogor. Sekitar jam 2 pagi, kami sampai di base camp Cibodas. Pagi, Pak. Terima kasih. Nuhun, Kang. Kami istirahat di base camp Kang Kolot yang cukup bersih dan rapi. Kami manfaatkan waktu yang ada untuk tidur sebelum melakukan pendakian besok. Setengah 4 kami sudah harus bangun, kemudian mengisi perut, sarapan, sholat subuh, dan siap-siap untuk melakukan perjalanan lagi. Yuk. Pagi itu hujan turun cukup deras. Dari basecamp Cibodas, kami harus menuju ke basecamp Gunung Putri terlebih dahulu. Karena rencana pendakian kami naik melalui jalur Gunung Putri, kemudian pulangnya lintas jalur Cibodas. Sekitar jam 6 lebih, kami sudah sampai di basecamp Gunung Putri. Waktu registrasi alhamdulillah nggak pakai drama. Tidak seperti waktu pendakian ke Gunung Gede sebelumnya. Kami sengaja melakukan pendakian sepagi mungkin. Karena saat itu long weekend dan biasanya jalur pendakian Gunung Gede sangat ramai. Orang belum kok. Mantap kan? Jalur awal pendakian masih sangat aman. Pada beberapa bagian, vegetasinya sangat terbuka, di mana sejauh mata memandang, yang kami lihat hanyalah perkebunan warga. Semangat! Suara apa nih? Ojek. Iya makanya. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe stratovolcano yang ada di Jawa Barat. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung ini berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, dengan ketinggian 1000 hingga 2958 meter dari permukaan laut. Untuk sampai ke puncak Gunung Gede, ada beberapa pos yang harus dilalui, yaitu Pos Legok Lenca, Buntut Lutung, Lawang Sekateng, Simpang Maleber, dan Alun-alun Surya Kencana. Pos 1. Setelah kurang lebih 1 jam pendakian, akhirnya kami sampai di pos 1 atau Pos Legok Lenca. Kenapa? Pasti gue suruh moto ya. Mengingat cuaca saat itu dan hujan yang bisa turun kapan saja, yang kami yakin akan lebih mempersulit jalur pendakian, makanya kami tidak berlama-lama istirahat di pos 1. Mas, dulu mas. Yo, makasih. Oh ya, jangan takut kehausan atau kelaparan saat melakukan pendakian di Gunung Gede. Karena sepanjang jalur pendakian, kita bisa menemukan beberapa warung yang menjual makanan dan minuman, bahkan juga buah-buahan. Walau tidak selengkap warung pada umumnya tentunya. Selepas Pos Legok Lenca, jalur pendakian masih sangat bersahabat. Treknya didominasi tanah liat dengan vegetasi yang tertutup pohon-pohon besar di kanan kirinya. Setelah kurang lebih 90 menit pendakian, akhirnya kami sampai di pos 2 atau Pos Buntut Lutung. Pos 2. Sebatang lagi pos 2. Ada. Tingkat kelembaban udara pagi itu cukup tinggi. Cahaya matahari serasa jadi hadiah buat kami. Subhanallah. Alhamdulillah cerahnya. Menjelang pos 3, jalur pendakian mulai nggak nyantai. Treknya sudah mulai lebih vertikal dari yang sebelumnya. Setelah kurang lebih 1,5 jam pendakian, akhirnya kami sampai di pos 3 atau Pos Lawang Sekateng. Pos 3 kan, pos 3. Sebat lagi. Selepas pos 3, kita memasuki jalur yang paling menguras tenaga dan keringat. Untuk mengusir capek, banyak yang orang lakukan. Ada yang istirahat, merokok, ada juga yang bertingkah konyol, kayak Basit. Kamu kampret. Kabur. Jalur ini bisa dibilang jalur paling berat selama perjalanan mendaki Gunung Gede melalui jalur Gunung Putri. Treknya terus menanjak dan tanpa bidang datar sekalipun. Kemudian dipenuhi bebatuan dan akar-akar pohon di kanan dan kiri jalan.
Aku. Aku. Ya. Ada yang makanya. Dari pos Lawang Sekateng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 90 menit untuk bisa sampai ke pos 4 atau pos Simpang Maleber. Sebentar lagi pos 4. Setelah pos 4 atau pos Simpang Maleber, jalur pendakian masih cukup berat. Di sini biasanya rombongan besar sudah mulai saling berpencar karena kecapean. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, trek di sini dipenuhi bebatuan dan akar pohon. Sampai akhirnya kurang lebih 1 jam, kita akan menemukan bidang datar dengan jalan berbatu rapi, yang menandakan kita sudah dekat dengan alun-alun Surya Kencana. Dikit lagi. Udah kelihatan. Terjun di sini. Alun-alun Surya Kencana jadi penyemangat untuk para pendaki, karena disitulah semua rasa lelah dan letih para pendaki akan terbayar lunas. Ini udah di mana, Bang? Udah sampai pos 5. Pos 5 udah ini. Kita mau ngecampnya sebelah sana. Dekat air. Kita masih ke sana terus ya. Aneka 2000-an. Iya, dari tempatnya dia. Bikin tempat. Selamat datang di Surya Kencana. Kondisi Berkabut jadi pandangan terbatas. Waduh, hujan. Duduk. makan apa nih? Wih, tempe crispy. Rasanya an-an banget. Alhamdulillah juara kembali. Ke sini lagi. Sekarang kita kemana? Nyari tempat buat hacker. Apa yang dekat? Barat. Jangan yang satu. Kita mau nyari kitab. Ya kita babi. Lu. Oh, jangan khawatir ya. Cuaca berubah soalnya mulai agak gelap. Enggak. Kan kalau udah, yang penting tenda kebikin dulu deh. Kalau tenda udah kebikin, udah biar udah bisa tenang lah. Mau hujan mau gimana? Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan. Dan kita pasti nggak dapat sunset ya. Hah? Soalnya dibalik ini ya. Lagian jarang di sini. Apaan? Tuh, pagi-pagi itu dapat ini matahari. Ya cuacanya ya. Bukan matahari, bukannya jam 10. Biji. Sama kayak Indomaret nih. Tutup jam 7 malam. Habis kan sama gue. Hah? Habis. Jualan ikan. Jualan ikan. Apa tuh? Jualan ikan. Jualan ikan. Jual apa? Jual. Sel. Ikan apa? Bis. Udah kering lagi baju.
Alun-alun Surya Kencana adalah lahan yang luas di mana di tengahnya mengalir aliran sungai kecil dari puncak Gunung Gede. Di sekitarnya ditumbuhi bunga edelweiss dan rerumputan sepanjang mata memandang. Demi menghindari hujan, kami mendahulukan mendirikan tenda. Baru setelahnya kami berencana untuk foto-foto di Surya Kencana. Ini acara masak tuh. Dokter Hembing. Rudi Adi Suwarno. Yang orang luarnya sih itu orang Cina, Sasukian nama acaranya. Gua mau udah Gordon Ramsay. Dari aromanya terbayangkan aja tadi. Alhami. Baru saja selesai makan, Basit kemudian mengeluh merasa bibirnya bengkak dan kedinginan. Padahal pas dicek suhu badannya justru panas. Saya dan Denny panik. Alhamdulillah malam itu juga kondisi Basit membaik. Namun cuaca justru makin memburuk. Hujan badai sepanjang malam berlanjut sampai pagi. Kayaknya pas itu. Cuma kalau masak dua, dibarengin gitu. Kebanyakan. Tuh itu aja udah banyak. Ini masak satu tuh. Selesai sarapan, kami masih berpikiran positif. Badai akan segera berlalu. Tapi tidak demikian rupanya. Badai justru malah semakin kencang menyerang tenda-tenda yang ada di alun-alun Surya Kencana, termasuk tenda kami. Dari tidur, kenyang, sampai tidur lagi, badai belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Bahkan sampai menjelang tengah hari. Tidak ada pilihan, kami harus melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Gede, sekaligus pulang dengan menerjang badai. Kita rumah keluar, Pak. Sesi lagi dulu. Melakukan pendakian dalam kondisi badai merupakan pengalaman baru buat saya. Ayo semangat. Hah? Masuk pipi. Pas kita naik cerah di bawah gitu. Hah? Kagak ada kabut. Alhamdulillah, pada akhirnya kami bisa melewati badai di alun-alun Surya Kencana. Sedikit demi sedikit, langkah kami mengarahkan ke puncak Gunung Gede. Sampai atas kita.
Cukup lega perasaan kami setiba di puncak Gunung Gede. Walau masih khawatir dengan cuaca yang tidak jauh berbeda dengan alun-alun Surya Kencana. Seiring waktu, cuaca sedikit membaik. Dan kami alhamdulillah bisa menyaksikan keindahan puncak Gunung Gede dan pemandangan di sekitarnya. Menjelang turun, angin kencang kembali menghadang kami. Tiupan anginnya cukup kencang dan berbahaya. Bahkan untuk ngambil video seperti yang saya lakukan. Jadi jangan ditiru. Selalu utamakan kesehatan dan keselamatan dalam aktivitas apapun. Buset. Nah ini kalau bisa pilih jalur lain aja. Harus sebelah sana sih. Apa ke sana aja tuh. Oke. Alhamdulillah, pada akhirnya kami bisa melewati puncak Gunung Gede. Tantangan selanjutnya adalah jalur turun yang panjang menuju Basecamp Cibodas dan Tanjakan Setan salah satunya. Ini duluan. Bener kan tadi naik mending lewat yang jalur kemarin kan daripada yang sekarang? Iya kalau naik. Kalau ini tadi aja saya turun aja saya malam. Pegang tali paling kaki neken tangan. Setelah Tanjakan Setan, jalur yang kami lalui semakin melandai. Dada-dada kayak apa gitu? Yuk. Oh ya, ini merupakan pendakian Gunung Gede saya yang ketiga kali. Dan saya belum melihat area kandang badak dan kandang batu seramai hari itu. Karena jarak yang harus kami tempuh masih jauh dan hari hampir gelap, rencana untuk istirahat dan mandi di air panas akhirnya kami lewatkan. Awas.
Yuk. Kami lalu melanjutkan perjalanan menuju base camp Cibodas dalam keadaan gelap. Dalam keadaan terang, jalur pendakian Cibodas sangat menarik sebetulnya. Pada jalur ini, banyak objek wisata mulai dari air terjun, telaga biru, sampai jembatan panjang. Tepat jam 9. Dikit lagi. Ya. Demikian cerita kami yang mendaki Gunung Gede melalui jalur Gunung Putri lintas Cibodas. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang akan melakukan pendakian dengan rute yang sama. Sampai jumpa di cerita pendakian kami di gunung lainnya. Terima kasih. Kita sudah sampai di pintu masuk Dusun Butuh, Kaliang Creek, Nepal Panjang. Biji gua kejepit. Sumbing via Kaliang Creek, tanjakannya keren. Stuck in my brain.